hamalatul arsh, penyanggah arsh. Kita yakini adanya arsh adalah makhluk Allah yang jelas. Digambarkan arsh adalah makhluk yang paling gede. Kemudian ada kursi Allah, jangan dianggapkan namanya kursi lalu bentuknya kayak kursi, jangan bertanya itu. Yang jelas arsh adalah makhluk Allah yang sangat besar, dan nanti kita sebutkan tentang kursi, makhluk Allah yang sangat besar. Kemudian bumi ini adalah juga makhluk Allah yang sangat besar. Manusia kecil di antara yang kecil. Di antara kita kecil banget. Jadi kami berharap bahwasanya semua mempunyai buku Sam'iyat. Buku Sam'iyat adalah buku yang kami tulis untuk menguatkan iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ada rambu-rambunya supaya kita tidak salah. Bukan hari akhir, beriman kepada yang gaib. Jadi ada bagaimana rambu-rambu beriman kepada yang gaib. Supaya kita tidak salah. Termasuk nanti kami hadirkan contoh-contohnya. Gaib, ada malaikat, ada jin, ada syaitan dan sebagainya. Jangan sampai kita sesuatu yang harus kita imani tidak kita imani, atau sebaliknya. Yang tidak pernah ada tiba-tiba kita percayai hanya karena kita mendengar berita di kampung. Karena ada mungkin yang pernah kami dengar langsung ya. Bahkan juga sepertinya orang itu juga ahli sholat, ahli ibadah. Rupanya di saat berbicara tentang pesugihan, itu mempercayai kalau orang urusan dengan pesugihan kemudian meninggal itu dia jadi kera. Ini yang pernah kami sebutkan cerita kemarin. Ada sebuah kampung begitu. Jadi suruh nyari bapakmu sana, ke tempat sana. Nanti kalau ada kerang lihat kamu itu bapakmu. Nah ini kan dari mana rumus-rumus keimanan semacam itu? Nah, tentang kisah-kisah yang lainnya, tentang nyilai bulorong dan sebagainya, buto hijau. Akan tapi kami ingatkan, kalau dalam wilayah Islam tidak ada yang demikian. Jika ternyata itu adalah keyakinan agama lain, itu urusan. Kami tidak mencaci, tidak mengolok, kami hanya bicara di dalam keluarga kaum muslimin. Ada cara-cara mengimani, cara-cara beriman. Itu ada. Jadi jangan sampai kita hanya mendengar berita dari orang ke orang, lalu kita jadikan sebuah keyakinan, sementara itu bisa saja bertentangan dengan akidah yang kita yakini selama ini. Maka ada buku ini, namanya buku Sam'iyat. Di sini Sam'iyat itu adalah sama dari mendengar, jadi berita-berita gaib yang telah lalu atau yang akan datang. Yang telah lalu kan terserah penciptaan Nabi Adam dari debu, dari tanah, itu kan berita. Kita percaya karena disebutkan dalam Al-Quran. Adanya nabi-nabi itu berita. Kita tidak pernah melihat nabi-nabi. Kita wajib percaya. Atau yang akan terjadi nanti tentang kebangkitan dari kubur, kemudian dikiring di padang mahsyar, nyebrang jembatan, kemudian sampai masuk surga, ahli surga, akan neraka, ahli neraka, dan seterusnya. Itu adalah Sam'iyat. Ini buku ini adalah dengan bahasa lokal, semua orang bisa membacanya tanpa guru sekalipun. Karena ini adalah bahasa sederhana sekali, tapi sangat penting. Di mukaddimahnya kami hadirkan rambu-rambu beriman kepada yang gaib. Jangan sampai kita mengimani sesuatu yang tidak ada. Ya, harus ada rambu-rambunya. Dari mana sumbernya? Berita itu dari mana? Siapa yang mengatakan kalau setiap malam Jumat pulang ke rumah itu dari mana sumbernya? Nah, karena ahli surga akan menikmati alam apa? Ahli surga menikmati nikmat yang Allah berikan di alam barzah. Jangan gampang percaya dari mana itu berita. Karena iman niat itu sumbernya harus jelas. Tidak boleh kita gampang percaya dan percaya. Maka kita perlu membenahi keimanan kita. Apalagi yang hidup di lingkungan yang dulu ada kepercayaan lama, kita harus tanpa kita mencaci. Kalau ada orang meyakini dengan keyakinan atas dasar agamanya, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka punya keyakinan, kita tidak mencaci. Cuman kalau sudah bicara di dalam lingkungan keluarga kaum muslimin, harus kita jelaskan bahwasanya hal yang demikian itu tidak ada. Disebutkan di kitab-kitab apa? Kitab akidah menjelaskan tentang akidah, rambu-rambu akidah atau tidak? Jadi di sini di mukaddimahnya agar kita itu tidak salah meyakini. Masa orang kampung kita percaya dengan roh gentayangan? Dari mana kisahnya? Itu kan karena sering nonton sinetron. Kalau orang meninggal dunia, dia orang ahli maksiat akan dapatkan siksa di alam barzah. Sudah cukup, nggak usah dia jalan-jalan ke mall balas dendam.
Ini kan orang-orang. Makanya kalau ada orang meninggal apa itu langsung ketakutan. Karena gentayangan rohnya. Kalau dia orang baik akan dapatkan kenikmatan. Di alam barzahnya. Nah, orang tidak baik mendapatkan siksa. Enggak perlu dia balas dendam. Kemudian bisikin orang hidup agar mencari itu pembunuhku dan sebagainya. Itu kan sinetron. Nah itu seperti itu. Jadi kita itu mempercayai berita-berita itu harus pakai dasar dong, ada ilmunya. Jangan sampai gampang kita mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk keimanan. Jadi ada rambu-rambu mengimani yang gaib. Ini semua kami hadirkan dalam muqaddimah kitab ini. Kitab Sam'iyat atau Ghaibiyat. Sam'iyat beriman kepada yang gaib. Baik, kita lanjutkan tentang malaikat. Malaikat banyak. Dan kita sudah hadirkan dari 10 malaikat yang selama ini kita hafal. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang kita duga, biarpun dugaan itu tidak sampai derajat salah, akan tapi kita tunjukkan sesuatu yang lebih tepat lagi. Ini sudah kita jelaskan tentang kisah Raqib Atid dan sebagainya. Itu apakah satu malaikat, namanya Raqib Atid, sifatnya Raqib Atid, atau nama dua malaikat, sudah kita jelaskan di sini. Sekarang ada malaikat-malaikat yang lain, selain daripada malaikat yang selama ini Anda hafal. Selama ini yang Anda dengar, 10 malaikat. Ya, yang pernah Anda dengar, maka ada tambahan lagi banyak. Ini sudah yang ke-10. Adalah di antaranya malaikat hamalatul arsh. Penyanggah arsh. Arsh Allah di mana tempatnya? Wallah alam bisawab. Yang jelas arsh disebutkan dalam Al-Quran. Hadis Nabi menyebut tentang adanya arsh. Harus kita yakini adanya arsh adalah makhluk Allah yang jelas. Digambarkan arsh adalah makhluk yang paling gede. Kemudian ada kursi Allah, jangan dianggapkan namanya kursi, lalu bentuknya kayak kursi, jangan bertanya itu. Yang jelas ars adalah makhluk Allah yang sangat besar, dan nanti kita sebutkan tentang kursi makhluk Allah yang sangat besar. Kemudian bumi ini adalah juga makhluk Allah yang sangat besar. Manusia kecil di antara yang kecil. Di antara kita kecil banget. Jadi ada, ars itu ada pembawa, namanya tidak disebutkan. Jadi ada hamalatul arsh, malaikat penyanggah, pemikul ars, pembawa arsh. Begitulah Allah ciptakan. Di dalam Al-Quran disebutkan, akan tapi tugasnya ini, namanya tidak disebutkan namanya siapa, malaikat penyanggah ars, ini siapa yang pembawa ars, ini siapa namanya tidak disebutkan. Tapi tugasnya disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yahmiluna al-arsya, mereka malaikat yang memikul, membawa ars, wa man haulahu, dan yang ada di sekitar ars, malaikat-malaikat yang meliputi ars, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih kepada Allah. Menyucikan Allah, wa yu'minuna bihi, beriman kepada Allah, istaghfiruna, dan memohonkan ampun. Mereka malaikat memohonkan ampun untuk Anda, lilladzina amanu. Jadi mereka malaikat yang memohonkan ampun untuk kita. Rabbana, ya Allah Tuhanku, wasi'at kulla syai'in rahmatan. Allah yang telah rahmatnya telah menjangkau segala sesuatu, sangat luas. Wa ilman, dan pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu, Allah Maha tahu. Faghfir, maka ya Allah ampunilah. Lilladzina tabu, kepada mereka yang bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan petunjukmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, ya Allah jauhkan mereka dari siksa neraka atau siksa jahim. Ini adalah malaikat hamalatul arsh. Ada lagi malaikat hafun. Disebutkan juga di dalam Al-Quran sifat-sifatnya. Akan tapi namanya tidak disebutkan. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa taral malaikata, engkau melihat malaikat hafin. Jumlah yang banyak. Hafin, mereka meliputi min haulil arsy, di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, menyanjung Allah, mensucikan Allah. Nah, ini qudiya bainahum bil haqqi. Qudiya bainahum bil haqqi. Telah diputuskan oleh Allah, memuji Allah. Urusan di antara mereka ini diputuskan dengan hak. Qudiya bainahum bil haqqi. Jadi telah diputuskan oleh Allah dengan tugas-tugasnya, dengan pekerjaannya. Tentunya dengan petunjuk dari Allah yang maha benar, dan itu adalah dengan keadilan. Wakila alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika itu dikatakan segala puji bagi Allah. Artinya apa? Malaikat itu biasa atau bertugas membaca zikir alhamdulillahi, menyanjung bersyukur pada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Itu malaikat hafun. Ada lagi malaikat hafadhah. Hafadhah lain raqib atid. Raqib atid lain. Hafadhah lain. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Itu sifatnya, menjaga. Namanya tidak disebutkan. Raqib atid kita sebutkan kemarin itu bukan nama. Raqib itu pekerjaan, sifatnya juga. Raqibun atidun. Melihat terus, memantau. Melazimi manusia namanya raqibun. Selalu memperhatikan, melihat gerak-gerik kita, perilaku kita. Atidun melazimi kita. Raqib atid adalah sifat, bukan nama. Jadi ini cuma tidak salah kalau menganggap itu adalah nama, karena sifat juga bisa dijadikan nama untuk sebutan. Si ganteng, si putih, si tinggi, kan bisa saja begitu. Menjadi sebutan. Wal qahiru fawqa ibadihi, dialah Allah penguasa mutlak di atas semua makhluknya. Yursilu alaikum hafadatan, Allah telah mengirim untuk kalian hafadatan, malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakum al-mautu, sampai nanti datang kepada salah satu kalian kematian, tawaffathu rusuluna, maka akan mencabut nyawa, mematikan kalian rusul, utusan-utusan. Ini juga isyarat bahasanya malaikat pencabut nyawa. Nama Israel adalah diperbincangkan, yang adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut adapun nama Israel adalah orang yang mempercayai nama itu boleh, yang tidak mempercayai pun tidak ada masalah. Yang penting mempercayai adanya malaikat pencabut nyawa. Itu. Jadi ini kembali kepada pembahasan sebelumnya. Agar kita punya wawasan tanpa menyalahkan. Yang mengatakan malaikat mencabut nyawa Israel tidak salah kok. Biar betul diambil dari kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah umat terdahulu Israel. Nah, tapi yang wajib kita yakini adalah adanya malaikat pencabut nyawa. Wahum la yufarritun. Mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian wa inna alaikum lahafidin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengawasi makhluk-makhluk Allah. Tugasnya menjaga dan mengawasi manusia. Kemudian ada lagi malaikat mu'aqibat. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya ini, bagi manusia ini ada malaikat-malaikat yang menyertainya, selalu bergiliran dari depan dan belakangnya dan menjaganya atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum kecuali mereka telah berusaha untuk merubah. Ada usaha dari hambanya untuk menjadikan diri mereka baik, kampung mereka baik, berusaha, maka Allah beri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, kalau Allah menghendaki ketidakbaikan pada satu kaum, fala maradda lahu, enggak ada yang bisa menolak, pasti terjadi. Wa ma lahum min dunihi miwal, maka tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi ada malaikat mu'aqibat, malaikat as-saffat, was-saffati saffa. Sifatnya ini disebutkan demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat waz-zajirat, rombongan malaikat mencegah sesuatu dengan sungguh-sungguh, ditugas oleh Allah menghalangi hal-hal yang tidak baik untuk manusia. Ada zajirat, tugasnya mencegah sesuatu yang dicegah dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang dicegah atau yang diperintahkan oleh Allah untuk dihalang. Jadi Allah memerintahkan wahai malaikat, jangan sampai ini terjadi pada ini. Ini yang menjaga malaikat ini. Malaikat taliyat, wa taliyati dzikra, fattaliyati dzikra, demi rombongan malaikat-malaikat membacakan peringatan-peringatan. Tugasnya membacakan peringatan. Membacakan ini adalah bisa saja dengan cara, bisa yang dimaksud membaca beneran atau tiba-tiba menitipkan di hati seorang hamba pemahaman. Itu termasuk adalah memberikan ilham. Bisa saja maknanya seperti itu. Yang jelas disebutkan wattaliyat. Kemudian al-muqassimat. Banyak ini. Tidak kita sebut semuanya karena majelisnya adalah majelis hadis. Fal muqassimati amra, dan demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi segala urusan. Allah memerintahkan malaikat membagi-bagi urusan. Semuanya dari Allah. Dan ingat kaidah kemarin, Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu dan punya hajat kepada malaikat. Tidak, Allah tidak memerlukan malaikat, akan tapi Allah menciptakan malaikat. Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah menciptakan makhluk-makhluk agung malaikat.
Kemudian setelah itu malaikat diberi tugas oleh Allah bukan karena Allah butuh juga kepada malaikat. Seperti halnya Allah merintahkan kita untuk sujud rukuk bukan karena Allah perlu kepada sujud rukuk kita, tidak. Allah tidak memerlukan apapun dari kita. Kebaikan yang kita lakukan tidak menambahkan kebaikan Allah sebab kebaikan Allah sudah maha dan maha. Sangat sudah puncak kebaikan bagi Allah. Dan kalau semua manusia itu melakukan kejahatan tidak akan mengurangi keagungan Allah. Wan nasyirati nasyra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya diperintahkan untuk itu. Tugasnya adalah menyebarkan rahmat Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa an-nasyirat adalah angin berhembus yang menyebarkan mendung-mendung untuk meratakan curah hujan. Ini penafsiran ahli tafsir. Sebagian mengatakan malaikat. Biarpun ahli tafsir mengatakan itu angin-angin, tapi angin-angin yang dipandu oleh malaikat-malaikat. Malaikat al-fariqat, fal-fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Ini bisa saja termasuk diantaranya adalah yang menjelaskan, memahamkan, membisikkan, memberikan pemahaman kepada seorang hamba. Ini adalah hak dan batil. Dan masuk juga masalah alhamaha fujuraha wa taqwa, kan ada. Ada seseorang itu tiba-tiba diberi Allah pemahaman tentang kebenaran. Semuanya dari Allah, akan tapi perantara bisa saja malaikat-malaikat itu. Malaikat mulqiyat fal mulqiyati dzikra. Malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Penyampai wahyu adalah bukan saja malaikat Jibril, akan tapi ada malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, ada malaikat yang lainnya. Ini isyarat malaikat yang lainnya. Cuman setelah baginda Nabi Muhammad tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Jangan mengaku nanti mengatakan saya mendapatkan wahyu. Tidak ada itu semuanya. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ini termasuk malaikat Jibril di dalamnya. Malaikat Jibril mulqiyat. Cuman mulqiyat kan bukan satu. Malaikat-malaikat. Dan malaikat lainnya yang bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian masih banyak insya Allah. Ini hanya sekedar wawasan saja. Di dalam Al-Quran disebut tentang malaikat-malaikat. Jadi 10 yang selama ini kita hafal sudah benar, tidak salah. Akan tapi sebagai wawasan lebih dari itu adanya malaikat-malaikat Allah yang semuanya ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga nanti sebagian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini tentang malaikat-malaikat Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.